Sorotan lain saudara, tim Basarnas menemukan puing helikopter Airbus H130 PK-CFX yang hilang kontak di hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Serpihan terlihat di area hutan 3 km dari titik awal helikopter dilaporkan hilang kontak. Tim Darat Basarnas akhirnya menemukan puing helikopter PK-CFX yang hilang kontak. Lokasi jatuhnya heli berada di Bukit Puntak, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kondisi geografis bukit terjal dan hutan lebat di lokasi penemuan badan helikopter menyulitkan tim untuk langsung mengevakuasi korban. Sebelumnya, melalui pencarian dan pemantauan udara, tim menemukan serpihan yang diduga ekor helikopter PK-CFX. Serpihan terlihat di area hutan sekitar 3 km dari titik awal helikopter dilaporkan hilang kontak. Sudah berada di TKP jatuhnya pesawat, namun ada kendala malam ini Komandan tidak memungkinkan untuk melaksanakan evakuasi terkait dengan situasi yang gelap dan medan yang terjal, sehingga kami harus berpivak di atasnya kurang lebih 50 meter di atas bukit. Kita berpivak terlebih dahulu. Nanti sambil menunggu pagi hari kita akan laksanakan evakuasi dengan menggunakan alat yang sudah mulai kita kirim ke TKP. Sebelumnya, sebuah helikopter milik PT Matthew Air hilang kontak di daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter hilang kontak pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat di Desa Tapang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung melakukan pencarian bersama personel TNI. Helikopter milik PT Matthew Air ini diketahui membawa 6 penumpang dan 2 kru. Kami berangkatkan selanjutnya anggota dari tim rescue Polsar Sintang dengan jumlah 5 orang personil menuju lokasi untuk melaksanakan tindakan awal dan koordinasi dengan potensi yang ada TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Dan selanjutnya kami melaksanakan koordinasi dengan Lanut Supadio yang mana minta bantuan untuk menggerakkan heli yang mana pada pukul 13.10 itu digerakkan satu heli Super Puma dengan jumlah kru 4 orang, Kopasgat 4 orang, dan tim rescue kantor SAR 2 orang. Sampai saat ini, sore ini, dapat kami update berita bahwa informasi yang dapat masih nihil. Helikopter PK-CFX membawa 6 orang penumpang dan 2 kru pesawat yang seluruhnya tewas dalam kecelakaan. Jenazah korban kini dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, TNI Angkatan Udara mengerahkan personel dan pesawat Super Puma H3218 untuk mengevakuasi korban jatuhnya helikopter PK-CFX yang jatuh di hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tim evakuasi terdiri dari personel pasukan gerak cepat dan personel Basarnas dengan dikomandani Kapten Penerbang Ridwan. 8 jenazah saat ini telah dibawa dari Posko Hulu Peniti ke Kompi Yonif 642 Sanggau. Jenazah selanjutnya akan diterbangkan menggunakan helikopter Super Puma menuju Lanut Supadio, Kubu Raya untuk diserahkan pada Basarnas. Jumat pagi saudara, tim evakuasi untuk menjemput jenazah diberangkatkan dari Lanut Supadio, Kalimantan Barat. Helikopter Super Puma disiagakan bersama 7 kru gabungan baik dari TNI Angkatan Udara maupun Basarnas. Komandan Lanut Supadio, Marsikal Pertama Sidik Setiono menyebut proses penjemputan dilaksanakan di Kompi B, Yonif 642, Kapuas di Kabupaten Sanggau untuk dibawa kembali ke Lanut Supadio. Keluarga juga telah menunggu jenazah tiba di Lanut Supadio. Setelah 8 jenazah korban sampai, proses selanjutnya akan diserahkan ke pihak Basarnas. Pagi ini posisi seluruh dari manifest yang ada di Bapak Kilocari Pongsor X-ray menuju ke Kompi B 642 di Sanggau. Kemudian pagi hari ini kita sudah melihat berita dari Basarnas maupun dari Angkatan Udara juga akan melaksanakan evakuasi atau penjemputan seluruh korban, ada 8 pack berada di Kompi tersebut. Di belakang kami ada hotel Tirtumanit yang sudah persiapan untuk melaksanakan terbang menuju ke posisi tersebut, posisi di Kompi B 642. Dari perjalanan darat sekarang juga seluruh pack sudah menuju ke Kompi tersebut, sehingga nanti di Kompi tidak terlalu lama
keluarga juga sudah ada di Supadio sebagian menunggu dari kedatangannya. Dari Rumah Sakit Bayangkara Pontianak, jenazah korban helikopter jatuh telah tiba. Dan bagaimana persiapan identifikasi korban, apa saja tahapan selanjutnya, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Selamat siang Samsul, apakah sudah seluruh jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, Bella, benar sekali untuk seluruh korban heli PK CFX ini sudah tiba di Rumah Sakit RS Bayangkara, tepatnya di pos antimortem yang ada di Polda Kalbar. Dan saat ini ke-8 jenazah tersebut sedang dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polda Kalbar. Dan saat ini masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi ke-8 korban yang telah dibawa dari Skadau menuju Rumah Sakit Bayangkara ini. Bella. Lalu selanjutnya bagaimana dengan proses identifikasi jenazah? Apakah sudah ada keluarga yang datang menyerahkan data ke posko antemortem? Dan memang saat ini sedang melakukan identifikasi, beberapa keluarga juga sudah mulai berdatangan di pos antimortem untuk dimintai data-datanya untuk terkait apakah korban ini bisa diidentifikasi melalui keluarga-keluarga. Selain itu juga pihak perusahaan juga kita lihat juga ada hadir di sini untuk mendampingi keluarga untuk mengidentifikasi korban-korban yang saat ini sedang diidentifikasi di Polda Kalbar. Dan tadi juga beberapa peti juga sudah disiapkan untuk nantinya setelah proses identifikasi ini dilakukan, sudah diketahui korban-korban tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam peti dan akan dibawa ke rumah duka setiap korban tersebut. Dan saat ini memang sudah masih berlangsung, belum diketahui siapa saja yang ada di dalam helikopter tersebut, namun dipastikan 8 korban tersebut memang saat ini meninggal dunia. Dan memang juga akibat terjadi kecelakaan helikopter yang terjadi pada Kamis lalu, Bella. Samsul, lalu mengantisipasi agar keluarga untuk menunggu proses identifikasi, apakah di sana juga sudah disiapkan tempat beristirahat seperti itu? Karena kan kita lihat ada 8 jenazah dan juga apakah sudah di sana disiapkan pendampingan psikologis? Untuk saat ini berdasar pantauan kami di Rumah Sakit Bayangkara ini memang sudah disiapkan beberapa tempat-tempat untuk pihak keluarga menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim Inafis Polda Kalbar saat ini. Dan nanti juga akan dilakukan konferensi pers langsung oleh Polda Kalbar terkait hasil identifikasi yang akan dilakukan setelah sholat Jumat nanti. Dan kita masih menunggu hasilnya. Untuk keluarga sendiri sudah berdatangan dan informasi yang kami terima, tapi masih menunggu keputusan dari atau keterangan resmi dari kepolisian. Untuk saat ini yang kami terima bahwa beberapa korban ini memang tidak ada yang dari Kalbar, rata-rata di luar Kalbar. Dan informasi yang kami terima juga salah satu korban juga ada warga negara asing. Tapi untuk lebih jelasnya masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh tim Inafis Polda Kalbar yang nanti akan disampaikan langsung oleh Polda Kalbar. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama konferensi pers yang akan disampaikan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Samsul Hardi dan juga Muhammad Nasruddin dari Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Saudara, petugas gabungan menemukan jenazah Satpam SMA Negeri 1 Banjar